Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Pak Mahfud MD, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, seolah-olah kemarin memberikan kuliah umum di Senayan, Jakarta. Pengikutnya adalah anggota DPR Komisi 3. Kesannya seperti itu. Mengapa dikatakan seperti memberikan kuliah umum? Ikuti berikut ini. Saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayak no bintang. Kemarin itu seolah-olah Pak Mahfud MD memberikan kuliah umum di depan anggota DPR Komisi yang membidaki hukum. Kuliah umum adalah pemberian materi oleh pakar yang diikuti oleh peserta lintas disiplin ilmu. Kuliah umum dapat diikuti oleh siapa saja secara terbuka, dan kuliah umum ini sifatnya tidak mengikat, tetapi memberikan pengetahuan yang lebih jelas. Nah, tampaknya kemarin Pak Mahfud MD memberikan kuliah umum tentang filsafat hukum. Betapa kita diberi penjelasan yang begitu gamblang, begitu mudah, begitu runtut tentang ontologi hukum, tentang aksiologi hukum, tentang epistemologi hukum. Dan kita tahu hakikat hukum itu seperti apa, hakikat dilarang dan tidak dilarang itu seperti apa, hakikat memberikan penghalangan di muka hukum, menghalang-halangi hukum, dan seterusnya, sampai pada aksiologi tindakan, sampai pada langkah-langkah. Benar-benar Pak Mahfud MD profesor yang kuat di bidang mental, karena bertubi-tubi dicerca, diolok-olok, bahkan diancam untuk di PAW, pergantian antar waktu, dimungkinkan seperti itu. Bahkan diberi pertanyaan, suruh jawab secara terpaksa dengan pertanyaan tertutup, ya atau tidak. Dan Pak Mahfud MD mampu bertahan, dan ketika memberikan jawaban, betul-betul jawabannya hal yang baik diikuti oleh siapapun. Termasuk yang nonton YouTube Sekretariat DPR, karena kemarin disiarkan langsung, atau informasi yang lain, dapat sesuatu. Jadi seolah-olah Pak Mahfud MD memberikan kuliah umum seperti yang kita lihat di awal tadi. Ya, di awal tadi kan durasi 1 menit, Pak Mahfud MD memberikan kuliah umum. Dan setelah itu, untuk menutup diri, dianggap tidak mampu atau apa, langsung banyak interupsi. Tapi sebenarnya itu hal-hal teknis yang diinstruksi tentang tata cara rapat, tentang ini. Dan pokoknya hebat lah kemarin.
Yuk kita ikuti lagi penjelasan Pak Mahfud berikut ini. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nah, terlihat betul ya dari penjelasan itu, kalau ada pasal melakukan tindakan di luar pasal itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan kan kalau sudah ada pasalnya. Ini luar biasa. Logika hukumnya sangat bagus. Kita berdoa menteri-menteri kita, pimpinan kita, dan para anggota DPR di Jakarta maupun di provinsi dan kabupaten kuat di logika, kuat di penalarannya. Dengan begitu bangsa dan negara akan bangga dan Indonesia akan cepat menjadi negara maju. Salut Pak Mahfud MD menjadi pemicu untuk bagaimana membongkar kasus dugaan cuci uang 349T. Dan kalau sukses, hebat. Karena sudah ada yang sudah selesai, kasus Sambo, nanti kasus Teddy, nah ini kasus pencucian uang. Sampai di sini, salam Kaya No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.